Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Banten, dan bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pagi hari ini. Diduga korsleting listrik gudang palet terbakar. Pesta miras oplosan, 2 pemuda tewas. Oplosan tiga orang meninggal. Sabar. Telung korbannya. Hujan deras terus mengguyur, satu rumah di Malingping tergerus longsor. Seperti inilah kondisi rumah Aoh, warga Kampung Pasir Haur, Desa Malingping Selatan, Kecamatan Malingping, Kabupaten Lebak. Rumahnya ambruk setelah hujan deras terjadi di wilayah tersebut. Tanah di bagian sisi kiri dan belakang tergerus longsor. Rumah yang berada di dekat tebing dan saluran pembuangan gorong jalan menyebabkan kontur tanah labil hingga tanah di sekitar terkikis air. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut karena pemilik sedang tidak ada di dalam rumah. Selain rumah Aoh, ada sejumlah rumah lain yang berada di lokasi tersebut yang dikhawatirkan akan mengalami hal yang serupa. Akibatkan oleh luapan air gorong-gorong, pembuangan gorong-gorong ke jalan Sakti Malingping yang melintas ke gorong-gorong samping rumah Ibu Aoh, sehingga tergerus oleh air dan bangunan roboh. Longsor karena di belakangnya banyak tebing-tebing ya, yang bagusnya kalau bisa itu didam oleh pemerintah, mohon bantuannya, karena ada sekitar 7 rumah yang berpotensi longsor dan saat ini juga udah retak-retak lah ya. Warga diminta waspada dengan cuaca saat ini, terutama hujan deras. Ariel Maranus dan Ali Saipul melaporkan dari Kabupaten Lebak. Seorang warga Kecamatan Serpong, Tangerang Selatan, terluka parah usai terkena senjata tajam milik pelaku curanmor karena memergoki aksi pelaku. Sejumlah warga panik melihat korban yang terluka parah. Korban bernama Suryana, berusia 39 tahun, terkapar di jalan sambil terus memegangi perutnya. Peristiwa bermula saat 4 orang pelaku curanmor berusaha mencuri motor milik warga yang sedang terparkir. Namun, aksi pelaku dipergoki oleh pemilik yang langsung berteriak hingga mengundang perhatian warga. Korban yang saat itu sedang membeli makanan di warung dan mendengar teriakan korban, spontan berlari ke jalan dan berusaha menghadang para pelaku. Namun rupanya salah seorang pelaku sudah memegang senjata tajam dan langsung mengayunkan ke arah korban dan tepat mengenai perut. Untuk menakut-nakuti massa yang sudah ramai berkumpul, salah seorang pelaku juga meletuskan senjata api ke arah udara. Kalau informasi dari warga, pelaku itu ada 4 dengan menggunakan 2 motor. Dan yang korban ini dibacok sama pelaku dengan senjata tajam di bagian apa, Per? Kalau saya lihat luka yang ini, yang ada dia di daerah perut, untuk di lukanya daerah perut. Artinya di akibat apa tuh dia? Ya, informasi sih senjata tajam, Pak. Korban langsung dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis. Warga juga sudah melapor kejadian tersebut ke polisi. Ariel Maranus dan Syahbudin Atar melaporkan dari Tangerang Selatan. Berawal dari iseng memanfaatkan lahan kosong yang berada di samping rumahnya, Ria Gustiani, warga Batu Rambang, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak, berhasil membudidayakan tanaman anggur impor hingga menghasilkan keuntungan. Sebagai seorang ibu rumah tangga, dia selalu menyisihkan sedikit waktu luangnya untuk merawat tanaman anggur impor tersebut. Di halaman rumahnya, beberapa jenis pohon anggur impor yang ditanam diantaranya anggur jenis Ninel, Tamaki, Harol, Heliodor, Everest, Jupiter, dan anggur jenis Sangsakerta serta anggur jenis Beauty.
Dalam proses budidaya anggur impor ini, pemilik lahan menggunakan pupuk organik yang dibuat sendiri dari bahan kompos dan sekam bakar, dicampur dan difermentasi selama 3 bulan. Keberhasilan menanam pohon anggur impor ini berawal dari iseng-iseng memanfaatkan lahan kosong di pinggir rumahnya. Setelah berjalan selama 7 bulan, akhirnya tanaman anggur itu berbuah. Karena hasilnya yang cukup banyak, selain dikonsumsi sendiri, Ria juga menjual sebagian hasil panennya hingga mendapatkan keuntungan yang cukup besar, yakni Rp700.000 untuk sekali panen. Ya, kita nanam 7 bulan, berbuah 7 bulanan. Berbuah. Udah berapa kali panen? Udah 5 kali, cuman yang pertama kita konsumsi, tapi yang kedua ketiganya dijual, lumayan lah. Satu kali panen itu dapat penghasilan berapa tuh? Satu kali panen dapat 700, Itu sangat membantu nggak teh? lumayan lah membantu. Selain menjual buah anggur, pemilik lahan juga menjual bibit anggur mulai dari Rp100.000 hingga Rp150.000 per satu bibit pohon anggur. Ariel Maranus dan Ali Saipul melaporkan dari Kabupaten Lebak. Ya, informasi tadi mengakhiri berita Banten pagi hari ini. Saya Rusdi Maulana mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa.